kasih semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Teman, perkenalkan nama saya Tristan Godwins Barani. Saya dari Lorong 1 ingin menyanyikan Hidup Tanpa Yesus. Musik! Seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari soda, Yesus sudah datang dari soda untuk mengisi hati yang kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari soda, Yesus sudah datang dari soda untuk mengisi hati yang kosong. Terima kasih. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hidup tanpa Yesus
kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan, kita jumpa lagi. Oke, masih semangat untuk menyanyikan lagu yang kedua? Masih dong. Oke, lagu yang kedua
akan mulai. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, coba adik-adik semua duduk yang manis, kakinya dilipat, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Karena apa? Sebelum kita ibadah kita berdoa dulu ya sayangnya. Sudah dilipat tangannya, kepalanya sudah ditundukkan, kakinya juga sudah dilipat sayang. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang kami terima sepanjang masa, dan buat cinta kasih-Mu Bapa yang senantiasa memeluk kami dengan mesra. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah mingguan secara online. Kiranya Bapa, Engkau hadir dalam ibadah kami. Biarlah Engkau yang Bapa membantu adik-adik kami sekolah minggu untuk bertumbuh di dalam iman, di mana jadikan mereka Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hormat dan sayang kepada orang tua. Bapa, sebentar ibadah kami akan mulai. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, agar ibadah ini Bapa dapat menjadi keharuman bagi nama-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami hanya kepada-Mu. Bapa yang baik, seluruh ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami Bapa dengan darah-Mu yang kudus dan suci. Di atas segala permohonan kami Bapa, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu, dan lebih layak lagi menerima berkat anugerah yang telah Bapa limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan bernyanyi. Dibuka bukunya dari buku ND nomor 192 ayat 1 dan 2. Sekarang kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.
untuk bulan November. Amos 5 ayat 24. Tapi biarlah keadilan berbulu-bulu seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom, hari ini kita mendengarkan warta sekolah minggu 29 November 2020. Nama minggu ini adalah Minggu Advent pertama. Nats khotbah dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Tema atau judul khotbah ialah menantikan Raja Damai. Ayat bulanan di bulan Desember diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 32. Adik-adik sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu tidak lupa mengingatkan untuk mengikuti ibadah online dari channel YouTube HKBP Tagaran Kauli. Dan pada saat mengikuti ibadah online, adik-adik berpakaian rapi, sopan, dan persembahan tidak lupa dikumpulkan pada sintua web masing-masing. Adik-adik, kami tidak lupa juga mengingatkan untuk menjawab kuis dari guru sekolah minggu yang dikirim oleh wali horam masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik juga menghafal liturgi dari guru sekolah minggu yang sudah dibagikan ya dek. Kami juga guru sekolah minggu tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu dari awal bulan November sampai akhir bulan November tahun 2020. Semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu, dan studinya berjalan dengan lancar. Sekian dulu ya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan lagu persembahan yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Bagi
719 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Apa kabar hari ini? Kita sudah lama, hampir 1 tahun tidak gereja seperti biasa ya, hampir 1 tahun. Dan biasanya pada bulan November akhir ini adik-adik sudah pasti menghalang liturgi, ya kan? Sudah ada liturginya dibagi oleh ibu guru sekolah minggu, dan sudah ada yang mungkin dibeli baju Natal, tapi karena COVID kita belum bisa beribadah seperti biasa. Dan juga nanti kita Natal, ada yang sebagian yang masih kecil-kecil Natal online, dan ada juga Natal berjumpa seperti biasa. Tetapi oleh karena itu adik-adik, kita belum berjumpa seperti biasa pada minggu. Biarlah adik-adik tetap berdoa, memohon kepada Tuhan supaya COVID segala berlalu dari kita. Adik-adik sudah siap di tempat masing-masing, di rumah atau dimanapun berada, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab. Kita lihat Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Kita buka ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Kalau sudah dapat, Bapak Pendeta akan membacakan. Demikian, suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan talut yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki namanya Minggu Advent. Apa? Minggu Advent.
Minggu Advent ini ada 4 minggu nanti, baru kita masuk Natal 24, 25 Desember. Pada Minggu Advent ini kita sedang merayakan bagaimana menunggu. Di dalam proses menyambut Yesus yang lahir, dan juga peringatan menyambut atau menunggu Yesus yang datang kedua kalinya nanti. Jadi Yesus yang lahir itu mati dan disalibkan dan juga bangkit dan naik ke surga. Alkitab mengatakan bahwa nanti datang lagi Yesus yang kedua kalinya, datang untuk kita. Tetapi kita lihat di sini adik-adik, pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan dalam perjanjian lama. Pasti ingat, ada nabi-nabi dalam perjanjian lama banyak. Coba sebutkan. Ada yang tahu nabi apa saja dalam perjanjian lama? Adik-adik yang di sini ada yang tahu, yang di gereja ini ada contoh nabi. Coba sebutkan. Nabi apa dalam perjanjian lama? Ya di sini satu, Nabi Yesaya, ya kan? Apalagi Nabi Yeremia, Amos, Yoel. Nabi-nabi dalam perjanjian lama ini ada banyak mereka sudah tahu, sudah ada seperti dari gerakan hati nurani, sudah ada gerakan pengetahuan mereka atas kepercayaan mereka. Mereka mengetahui dan memikirkan masa depan, akan ada terjadi masa depan. Bayangkanlah adik-adik, mana ada adik-adik di sini yang bisa, misalnya pada tanggal sekian, tanggal 1 Desember akan ada terjadi, misalnya hujan yang deras, mana bisa kita pikirkan itu, ya kan? Apa yang terjadi masa depan tidak bisa itu adik-adik. Misalnya tanggal sekian akan terjadi ini, tidak bisa itu. Tapi kalau kita lihat di Alkitab kita ini, ada nabi-nabi, dia sudah tahu apa yang terjadi ke masa yang akan datang. Apa itu? Mari kita lihat di situ pasal 11. Dikatakan di situ apa yang mereka nubuatkan. Jadi kalau dibilang nubuat dalam Alkitab adalah para nabi telah mengetahui apa yang terjadi dan telah menyorakan hari ini. Pada saat itu juga apa yang dikatakan, kita perhatikan adik-adik yang terkasih. Di ayat 1, mari kita perhatikan Alkitab kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu tunas. Apa itu tunas? Kalau tunas itu misalnya kita nanam pohon. Tahu apa? Apa namanya? Kacang hijau. Tahu kan? Kacang hijau kalau sudah direndam ada tumbuh. Itu namanya tunas, ya kan? Nah, jadi dari kacang hijau itu tunas. Berarti tunas itu adalah mulai ada awal pertumbuhan. Itu tunas. Tunas dari mana katanya? Tunas dari tunggul Isai. Siapa itu Isai? Ayah Daud, ya kan? Kalau dari Israel dulu raja dari Daud. Pertama adalah Saul, baru Daud, baru dari keturunan Daud nanti menjadi raja di Israel. Bayangkanlah adik-adik dari keturunan raja di Israel dari Daud. Tapi banyak keturunan dari Daud ini jahat-jahat rajanya, jahat-jahat, menindas rakyat. Dia hanya kepentingan diri sendiri. Jadi adik-adik nanti kalau jadi, dulu kan raja, kalau di Indonesia misalnya bupati, presiden. Kalau adik-adik nanti jadi bupati, presiden atau yang lain, ya harus menjadi presiden seperti raja damai. Tapi nyatanya dulu di perjanjian lama jahat-jahat, banyak jahat yang raja yang jahat-jahat diceritakan di Alkitab. Coba dibaca nabi-nabi. Maka kita perhatikanlah bahwa umat Israel merindukan raja damai. Siapa itu raja damai? Yesaya mengatakan melalui pasal 11 ini adalah raja yang akan datang. Siapa itu? Dikatakan ciri-cirinya. Ciri-cirinya di sini di ayat 2. Coba perhatikan.
adik-adik, roh Tuhan akan ada padanya. Itulah Raja Damai itu. Roh Tuhan akan ada padanya. Kalau roh Tuhan akan ada padanya, mengakibatkan apa? Jadi muncullah pengertian. Perhatikan, dia itu roh hikmah. Jadi kalau roh Tuhan itu ada pada kita, roh Tuhan itu ada pada adik-adik sekolah minggu, akan ada hikmat. Apa itu hikmat? Ya hikmat itu, kalau orang yang berhikmat bukan hanya pintar. Kalau ada orang pintar, juara 1, juara 2, pintar, juara olimpiade, tetapi karakternya tidak bagus, tidak berakal budi, itu bukan berhikmat namanya, ya kan? Nah, walaupun nilai anak adik-adik sekolah minggu misalnya dirapot juara 10, ya kan? Tetapi akal budinya berjalan, itu adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat juga, adik-adik yang berhikmat juga adalah dia tidak terlalu manja, tidak terlalu cengeng. Adik-adik yang berhikmat jangan cengeng, jangan terlalu manja di rumah. Boleh manja, tapi jangan terlalu manja. Kalau terlalu manja ini, anak-anak yang terlalu manja ini susah. Misalnya dibagilah roti, ya kan? Cuman diambilkan dagangnya sedikit. Misalnya roti apa yang ada di Medan ini yang enak? Di kampung ya. Nah, minta dulu roti mudik, dibilangkan gitu. Tapi kamu gak mau, gak ngasih sama bang atau kakaknya. Tiba-tiba bang langsung diambil sedikit, dia kan langsung tuh dibuang roti itu. Gak mau lagi sama aku nih, sama mau aja dibuang, ya kan? Itu adalah orang yang terlalu manja. Anak sekolah minggu tidak boleh terlalu manja, terlalu cengeng, dikit yang kurang udah langsung lempar-lempar. Misalnya ada yang kurang, dilemparkan piring di nasinya. Kalau ada yang kurang diberikan orang tua, langsung manja cengeng. Itu bukan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu ada akal budi yang baik. Terus apalagi kalau roh Tuhan itu ada padanya? Dikatakan di sini roh nasihat. Apa itu roh nasihat? Segala nasihat-nasihat dia dengarkan. Dia tidak mau melawan nasihat. Dia selalu mendengarkan, rindu untuk dinasihati. Itulah raja yang ditunggu-tunggu itu. Yang masuknya di sini adalah Yesus yang ditunggu. Jadi mau Bapak Pendeta katakan melalui ayat ini, Nabi Yesaya sudah tahu bahwa akan datang beberapa ratus tahun kemudian seorang Raja Damai, yaitu Yesus. Siapa? Yesus. Jadi sebelum Yesus lahir di dunia, sudah tahu para nabi akan lahir seorang raja, yaitu Yesus itu. Bayangkan adik-adik semua, mereka sudah tahu kelahiran Yesus. Dan dalam perjanjian baru juga dinubuatkan akan datang Yesus kedua kali. Itulah perayaan Advent pada minggu ini, dan sampai 4 minggu itu kita rayakan. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita sedang mengingatkan dan merenungkan masa penantian, namanya masa apa? Masa penantian, menanti, menunggu. Ada orang menunggu tidak sabar. Misalnya apa contoh? Adik-adik menunggu apa contoh? Apa yang biasa kalian tunggu? Apa yang biasa kalian tunggu? Menunggu makanan ya? Menunggu makanan dari gelana, ya kan? Misalnya lagi dimasak, ibu lah atau mama dimasak masakan enak, ayam kampung yang enak kan? Kamu sudah lapar, langsung dipaksa-paksa, tidak sabar lagi. Cepatlah, udah masak belum? Tidak sabar. Ada orang yang tidak sabar menunggu. Tetapi dalam masa penantian adik-adik, apa yang perlu kita lakukan? Menanti. Kita persiapkan diri kita. Misalnya adik-adik, kalau ayah dan ibu sedang pergi ke pesta atau ke pasar, kamu dan adikmu berdua atau bertiga tinggal di rumah.
bilang, kami mama sama bapak mau ke pasar kuliah, beli baju Natalmu, beli makanan, roti dan yang lain. Ya Pak, ya Ma, dibilang gitu. Baru datang orang tuanya. Tapi bagus-bagus ya, nanti bersihkan semuanya itu rumahnya. Nanti pulang dari pasar jangan kulihat rumah itu berantakan, dibilang gitu, ya kan? Jadi sambil menanti orang tuanya yang pulang nanti dari pasar atau dari pesta, beberapa jam kemudian terkadang hari sekolah minggu ini kurang menyambut orang tuanya. Sudah dibilang nanti kalau sudah bapak mau pulang dari rumah, ini rumah bersihkan ya, jangan berantakan ya. Tapi hari-hari sekolah minggu ada juga di rumah, kesempatan merdeka kan gitu, merdeka karena orang tuanya tidak di rumah, merdeka langsung main game ya kan. Karena mama jam berapa pulang dari pesta? Jam 3 sore ya, langsung merdeka dia kan, langsung merdeka. Akhirnya selama orang tuanya tidak di rumah, bebas melakukan apapun, ya kan? Ada yang main game, ada yang memperantaki rumahnya, ada yang bermalas-malasan. Padahal datanglah nanti orang tuanya, dilihatlah, dijumpai di rumah sudah berantakan dan pekerjaan di rumah tidak diselesaikan, ya kan? Dibaratkan seperti itulah kita menunggu Yesus yang datang kedua kalinya, ya kan? Kalau di dalam hidup ini kita selalu berantakan, sudah diperintahkan bersihkan ini, rapikan ini, tapi adik-adik masih tidak melakukannya, datanglah orang tua, marah orang tua, iya kan? Apa kerjaanmu dari tadi? Sudah aku bilang, pulang dari pesta, kerjakan ini, rapikan ini. Kau sudah kelas 6 SD, gak tahu kau kerja, bilang gitu, manja aja, bilang gitu. Sudah besar badanmu, marah orang tua karena tidak dikerjakan. Demikianlah hidup kita ini selama adik-adik di dunia ini masih kecil, maka engkau persiapkan dirimu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya kan? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah orang yang menunggu kedatangan Yesus, menghayati kedatangan Yesus. Maka sambil juga kita merayakan menunggu kelahiran Yesus pada bulan Desember, kita persiapkan diri kita. Apa yang adik-adik persiapkan? Misalnya sebelum COVID-19, sebelum Corona, kita kan bernatal, adik-adik bernatal, semuanya sudah mempersiapkan diri. Tidak sabar lagi. Dulu Bapak Pendeta waktu kecil di kampung, tidak sabar kami datang ke gereja pada bulan Oktober untuk meminta liturgi dari guru sekolah minggu, langsung kami hafal. Tidak sabar, ya kan? Untuk menyambut perayaan Natal, contohnya, biasanya dari sekolah minggu langsung berpikir, oh baju tahun baru, ini kan, bisa juga itu, Tetapi lebih daripada situ adalah pada masa menyambut Natal itu, maka yang kita perbaiki, kita sambut adalah bagaimana diri kita ini. Jadi bentar lagi kita bernatal adik-adik. Walaupun masa COVID, biarlah adik-adik tetap memperbaiki diri. Jangan misalnya nanti sudah bernatal, pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bagus dia berliturgi, ya kan, dengan kuat dihafal ayat-ayat, tapi siap pulang dari liturgi Natal langsung ditendangi adiknya gara-gara roti, ya kan? Sana kau ditendang. Baru saja dia baru berdiri dia di sini dengan suara yang lantang. Baru saja dia berpegang peluk, ya kan? Dengan bola peluk gini dia, ya kan? Apa lagu Natal contoh tentang kasih? Apa contohnya tentang kasih? Apa? Ya tentang kasih lah contoh judulnya, ya kan? Peluk mereka gini dengan sepatu apa? Ada lampu-lampunya kan gitu. Kelas 6 SD masih ada lampu-lampu sepatunya? Ada? Tidak kan? Biasanya kelas berapa itu lampu-lampu? Berkedip-kedip, ya kan? Asal lari dia berkedip-kedip.
Biasanya kelas SD ya. Nah, jadi dia dengan walaupun dia dengan indah ya kan tentang kasih. Tapi setelah pulang dari Natal itu langsung berantem sama bapaknya. Atau keluar kata-kata yang kotor dari mulutnya. Bukan itu penyambutan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus kedua kali. Jadi adik-adik yang terkasih, Raja yang kita tunggu itu adalah penuh dengan roh hikmat, dikatakan penuh dengan roh pengertian, penuh dengan roh nasihat, penuh dengan keperkasaan, penuh dengan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah Raja yang kita tunggu itu. Mari kita berdoa supaya rohnya juga ada pada kita. Kalau roh Tuhan ada pada kita, kita menjadi pendamai. Kalau roh Tuhan ada pada kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Adik-adik mungkin sudah mengenal orang tua, sudah dekat dengan orang tua, karena melihat langsung berjumpa, makan bersama, minum bersama, bahkan tidur bersama, diantar ke sekolah bersama sebelum COVID. Kita mengenal orang tua kita mengenal teman-teman satu kelas kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat oleh mata? Karena rohnya tinggal di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi hadir bersama kita. Rohnya tinggal di dalam hati kita, dan rohnya menuntun kita ke jalan yang benar. Maka berdoalah adik-adik supaya roh Tuhan ada pada kita. Bila roh Tuhan ada pada kita, tidak ada ketakutan pada iblis, tetapi kita semakin takut akan Tuhan. Itulah kita menyambut dan menanti Yesus yang lahir dan datang kedua kali. Adik-adik yang terkasih, walaupun nanti Natal kita sebagian virtual, tapi semangat tetap ya, semangat tetap, ya kan? Berdoa. Ini si COVID ini apa ini semakin merajalela, tapi kita percaya Tuhan lebih berkuasa daripada COVID. Karena COVID ini kita terbatas melakukan segala kegiatan kita. Tapi ingatlah adik-adik, dulu waktu saya sekolah minggu belum ada COVID, tapi masa kalian ada COVID, ya kan? Tapi sekarang saya pendeta, saya sudah bapak-bapak, sudah umur 31 tahun, ada COVID, ya kan? Ada COVID. Tapi nanti kalian sudah berumur 30 tahun, bapak-bapak, ibu, mama nanti sudah besar, tidak ada COVID mungkin, ya kan? Artinya di situ segala sesuatu di hidup kita ini bermacam-macam masalah. Apa yang terjadi, maka libatkanlah Tuhan, ya kan? Libatkanlah Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Seperti dikatakan di sini, tunas yang akan bertumbuh. Tunas itu adalah sebuah daun atau batang yang semakin bertumbuh. Tunas itu menggambarkan semangat, ya kan? Kalau lihat tunas menjulang ke atas dia. Apa contohnya tumbuhan-tumbuhan yang lain kan ada. Kalau ada tunas langsung menjulang ke atas, tanda semangat. Adik-adik sekolah minggu itu setiap hari harus semangat. Kalau orang-orang lebay, orang-orang pemuda selalu bilang cemut ya kakak, kan gitu. Semangat, gitu. Adik-adik harus semangat, semangat belajar, semangat berdoa, ya kan? Coba katakan semangat 3 kali 2 3 ya. Semangat. Gitu orang yang dalam roh Tuhan yang semangat mencuci piring, gitu, ya kan? Semua yang kita lakukan semangat. Ada orang tidak semangat mencuci piring aja terus semangat sambil apa datang air matanya. Pola nigo mencuci piring, gitu. Semangat apa lagi? Semangat melipat selimut, merapikan.
tempat tidur semangat, semuanya semangat. Kalau adik-adik tidak semangat kecil, ya dulu ya kan, harus semangat. Itulah roh Tuhan, roh yang menyemangatkan bagi kita. Semangat untuk berdoa, semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk bernatal. Semangatnya bernatal bukan karena bajunya baru, tetapi karena memang dia merasakan Yesus datang ke dunia ini. Dia terlihat oleh mata Allah yang maha tinggi, yang tidak terlihat. Dia nyata di dalam Yesus, Allah yang menjadi manusia. Itu yang perlu kita. Maka adik-adik segala sesuatunya semangatlah untuk adik. Semangat menjaga kesehatan. Jangan asal makan makanan yang apa namanya, yang kurang sehat kan gitu. Semangat belajar, semuanya semangat. Bila diberitahu orang tua, semangat siap, begitu. Siap mak, gitu. Siap pak. Ini kalau disuruh orang tua, nah itu ambilkan dulu sapu, cuma mengambilkan sapu saja, atau ambilkan dulu piring nanti, main game dia gitu, langsung malah, ya kan? Bapak saya ngambil, mama saya ngambil. Nah, tapi kalau diperintah oleh orang tua, semangat siap, gitu. Itulah roh Tuhan yang memberikan roh hikmat bagi kita, roh semangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi kita katakan semangat, semangat, semangat. 2, 3, ya. Semangat, semangat, semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman bagi kami, yang memberikan roh bagi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dipenuhi hikmah, dipenuhi pengenalan akan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu roh-Mu selalu berdiam di dalam diri kami, supaya kami semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, supaya hati kami semakin pendam, akal budi kami semakin diperbaiki, perbuatan dan perkataan kami semakin diperbaharui oleh roh-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal dan memahami firman-Mu. Berkati kami semuanya di masa COVID ini. Kami berdoa, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan penyakit dunia ini, supaya COVID-19 penyakit itu jauh dari keluarga kami, jauh dari diri kami, jauh dari sekolah, dari gereja, dari masyarakat kami, bahkan dari dunia ini, supaya kami bisa melakukan kegiatan kami Tuhan secara sempurna seperti biasa. Bersekolah, berjumpa dengan teman-teman, sekolah minggu, berjumpa di gereja, melakukan kegiatan seperti biasa. Ya Tuhan, jauhkan dari kami penyakit dan mara bahaya. Berkati semuanya adik-adik kami yang masih kecil. Berkati mereka Tuhan. Ajari mereka Tuhan, supaya mereka anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku Sambil Mengumpulkan Persembahan. Cintaku hanya dalam
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita.